Oke, tes tes, suara saya jelas. Wow, udah pada hadir. Oke. Oke. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya di webinar malam hari ini. Webinar malam hari ini kita akan mendalami kembali materi Google Ads yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke. Buat yang baru hadir, silakan boleh langsung komentar, ya. Boleh langsung komen di kolom komentar, di kolom live chat, ya. Silakan boleh kenalkan diri dan juga asal kotanya dari mana. Oke. 10 menit lagi, tepat pukul 8 atau 20 WIB, kita akan segera mulai webinarnya. Buat teman-teman yang belum hadir, saya tunggu sampai semuanya hadir. Oke. Oke. Oke, yang hadir dari mana aja nih, ya? Boleh absennya ya. Oke. Wah, udah ramai ya, dari mana aja nih? Cianjur, dari Jakarta Timur, dari Kebumen, dari Solo, Pontianak, Sukoharjo, Sumatera Barat, Aceh, Pemalang. Oke, luar biasa ya. Oke, nampaknya dari seluruh penjuru Indonesia hadir. Sebelumnya buat yang baru hadir atau yang belum kenal saya, perkenalkan dulu, nama saya Fadel. Saya biasa kalau di Abdi itu mengisi event-event Abdi, khususnya training Facebook Ads ya. Untuk webinar, untuk event-event seperti webinar, event online seperti webinar, saya biasa mengisi webinar tentang Google Ads ya. Dan nggak kerasa teman-teman, webinar malam hari ini sudah yang ke-57 kalinya ya. Luar biasa loh, teman-teman bisa mendapatkan semua fasilitas ini ya. Itu kalau di luar sana mau dapat 57 kali webinar rutin, 57 kali webinar yang ilmunya terus diupdate, ada mentoringnya, kemudian ada event-event dan seterusnya, dikasih berbagai fasilitas oleh Abdi, ada reward-nya juga. Anda bayangkan di luar sana itu harus keluar uang berapa untuk bisa mendapatkan semua itu, ya. Itu bisa, ya kalau ngomongin webinar 57 kali, ya apalagi ini kan akan terus-terusan ya. Di luar sana Anda hampir pasti mungkin keluar sekitar puluhan juta, ya. Nah, di Abdi, ini sudah jadi fasilitas untuk Anda. Jadi, ini benar-benar kabar baik sebetulnya, pastikan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu karena banyak orang di luar sana benar-benar mencari fasilitas seperti ini, ya. Mereka ingin betul-betul belajar, mereka ingin bisa praktek dan dapat hasil, tapi kebanyakan kendalanya di luar sana apa? Trainingnya mahal, ya. Di Abdi, cukup sekali daftar, tapi fasilitasnya bisa dinikmati seterusnya. Nah, itulah luar biasanya di Abdi. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, boleh ya kalau mau absen hadir. Nanti kalau udah mulai materinya, kita akan mulai fokus ke materi ya. Jadi kalau mau absen hadir dari sekarang aja ya. Asal kotanya boleh ya. Oh ya, kalau sekalian kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ya, teman-teman boleh bertanya sekarang. Oke. Oke, sambil nunggu yang lain, kita sesi tanya jawab dulu. Ya, mana tahu ada banyak sekali yang ingin ditanyakan. Teman-teman boleh bertanya soal Abdi, soal digital marketing, atau soal Google Ads, soal bahasan-bahasan sebelumnya. Teman-teman boleh tanyakan. Nah, pesan saya buat yang baru pertama kali nonton, atau yang baru pertama kali hadir, saya yakin banyak di antara Bapak Ibu dan teman-teman semua yang baru gabung. Betul ya? Ada yang baru gabung tadi, ada yang baru gabung kemarin, atau minggu ini baru gabung, ya. Apapun itu, pastikan teman-teman simak dulu, ya. Mas, saya baru gabung nih, gimana? Benar-benar nggak ngerti apa-apa, Mas, masih dari nol. Oke, nggak apa-apa, simak dulu aja materi malam hari ini, karena webinar yang diselenggarakan tiap minggu itu nggak dihapus linknya ya, jadi linknya tetap ada, apalagi nanti di Telegram akan di-share kembali, jadi teman-teman boleh save link ini. Nanti setelah selesai webinar, teman-teman bisa tonton ulang lagi dari awal. Oke, apalagi malam hari ini, kita akan membahas pendalaman dari yang sudah dibahas sebelum-sebelumnya. Jadi saya sangat menyarankan setelah selesai webinar, teman-teman tonton lagi dari urut, dari awal. Oke?
Jadi pastikan teman-teman simak materi ini sampai selesai. Nah, sekarang kalau ada yang ingin tanyakan, silakan teman-teman boleh bertanya ya. Oke. Oke. Wow, udah makin ramai. Oke. Silakan kalau ada yang ingin tanyakan. Oke, udah mulai masuk nampaknya pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke. Ada pertanyaan dari Pak Dede Kusnandar ya. Kalau iklan di Facebook kan suka muncul di tiap konten. Kalau di tiap konten kita kalau diposting itu efektif tidak? Maksudnya gimana nih ya? Coba saya cerna dulu pertanyaannya ya. Kalau kan di Facebook kan suka muncul di tiap konten kita, walaupun kalau diposting itu efektif tidak? Ya prinsipnya kalau nanya di Facebook iklannya efektif atau tidak, ya prinsipnya semua hal harus ditesting. Baik mau Facebook Ads, mau Google Ads. Itu nggak ada yang pasti teman-teman. Jadi prinsipnya adalah kalau mau iklan, ada teman-teman punya konten, entah itu konten A, konten B, konten C, dan seterusnya, itu dites dulu. Karena di Facebook ataupun di Google, prinsipnya adalah tidak ada satu hal pun yang pasti. Jadi, pastikan teman-teman dites dulu ketika ingin beriklan dengan konten tertentu atau dengan targeting tertentu. Jadi, itu prinsip dasarnya, itu yang perlu dipahami. Nah, lebih jelasnya, lebih detailnya, teman-teman bisa tonton video di training center tentang Facebook Ads, atau teman-teman bisa langsung ikut event-event Abdi. Biasanya di event-event Abdi itu semuanya, hampir semua membahas tentang Facebook Ads. Ya, datangnya dari Kopdar, dari training Facebook Ads, Abdi, training Facebook Ads, Ezenzo, itu semua membahas soal Facebook Ads. Ya, jadi pastikan ikut eventnya kalau mau lebih cepat. Ya. Oh ya, ngomong-ngomong soal event, pastikan teman-teman daftar dari sekarang, mumpung masih hari Selasa, teman-teman masih, kalau yang belum pernah ikut event sama sekali, saya sangat menyarankan ikut Kopdar dulu, ya. Kopdar, kenapa? Karena materi-materi yang paling basic itu diajarkan di Kopdar. Jadi, kalau teman-teman emang ngerasa dari nol, dan belum pernah ikut event sama sekali, ikutnya Kopdar dulu. Setelah Kopdar, baru ikut ke training Facebook Ads Abdi. Ya, jangan tiba-tiba ikut training Facebook Ads Abdi, nanti yang ada malah bingung, ya malah pusing karena ilmunya setingkat lebih lanjut daripada di Kopdar. Nah, setelah ikut training FB Ads Abdi, jangan lupa ikut training FB Ads Ezenzo, karena itu ilmunya udah tingkat tinggi lagi. Itu dia. Jadi, kalau ikut event Abdi, pastikan berurut ya, jangan langsung tiba-tiba ikut training Facebook Ads Ezenzo. Itu kalau orang baru pertama kali, biasanya pusing tuh ya, biasanya bingung, karena ilmunya cukup tinggi ya. Ibarat sekolah, kan kalau mau belajar kan dari kelas 1 dulu, baru naik kelas 2, naik kelas 3, dan seterusnya. Begitupun kurikulum belajar di Abdi. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Oke, cari link webinarnya di mana? Oke, link webinar biasanya di-share di Telegram ya. Jadi teman-teman setelah webinar, nanti simak aja pengumuman dari kami di Telegram. Biasanya weekend akan kita kasih lagi link webinar-webinar yang sudah ada. Jadi bisa disimak terus channel Telegram Abdi. Oke. Oke, mana lagi nih ya? Dari Solo, wah ada dari Saudi Arabia, luar biasa. Internasional ya yang nonton dari berbagai, nggak cuma dari seluruh penjuru Nusantara, tapi dari penjuru dunia, luar biasa ya. Antusiasnya luar biasa sekali. Sip. Oke. Oke, iklan di IG Story kenapa linknya nggak bisa diklik? Ya, kalau kita ngomongin Facebook Ads, iklannya di Instagram Story, linknya kalau Insta Story itu di swipe up ya. Kalau orang misalnya ada iklan,
Anda ngiklankan nanti yang kena iklan Anda tuh orang lain yang Anda targetkan. Nah, si orang lain itu nanti begitu lihat iklan Anda, dia bisa nge-swipe up. Nah, pas di swipe up baru keluar link landing page Anda. Kurang lebih begitu ya. Jadi itu salah satu cara beriklan di Instagram Story. Oke, ini ngomong-ngomong udah jam berapa ya? Oh, udah jam 8 pas ya. Oke, 5 menit lagi kita mulai sambil menunggu teman-teman yang lain. Ya, udah cukup ramai yang hadir dan dari berbagai kota, dari berbagai penjuru. Oke. Oke, kalau mau buka dashboard, Abdi apakah harus buka email dulu? Nggak, sebetulnya nggak usah ya, tinggal langsung aja buka dashboard.abdi.app ya, .app. Nanti saya kasih tahu caranya. Nanti saya akan sekalian juga membuka dashboard. Nah, pastikan diperhatikan. Oke, dari Bojonegoro, dari Babel, Bengkulu, ya, Riau, Tasik, Bekasi. Oke. Ada pertanyaan lagi nih dari Bu Yatni. Kalau ngiklan di FB gratisan pakai target nggak sih? Kalau FB gratisan nggak pakai target. Jadi benar-benar tinggal posting. Ya nanti yang ngelihat siapa? Yang ngelihat ya temen atau ya teman-teman dari teman-teman dari Anda, teman-teman Facebook Anda itu yang akan lihat. Jadi yang udah temenan itulah yang akan lihat. Itu kalau traffic gratisan. Kalau traffic berbayar, enaknya traffic berbayar tuh kita walaupun nggak punya banyak follower atau nggak punya banyak teman di Facebook, itu iklan kita bisa menjangkau ke ribuan atau bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang. Itu luar biasanya kalau kita beriklan paket traffic berbayar. Oke, udah mulai makin banyak yang hadir, ya. Oke, dari mana aja nih? Bekasi, Jogja, Malang. Oke, Mas Ferry, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wonosobo hadir. Nih, saya jawab salamnya. Ya. Oke, buat teman-teman, selamat belajar. Oh ya, sebelum kita mulai, teman-teman pastikan kalau bisa sambil siapkan laptopnya agar bisa praktek. Karena malam hari ini kita juga akan praktek. Justru malam hari ini kita akan banyak praktek. Ya, praktek kita mengulang lagi, bukan mengulang sih, lebih tepatnya mereview atau mengevaluasi dan juga boleh bisa dibilang mengulang lagi sih. Kenapa mengulang lagi? Karena namanya belajar itu butuh pengulangan Bapak Ibu teman-teman. Karena saya dulu belajar Facebook Ads, belajar Google Ads, belajar digital marketing itu semuanya pengulangan. Ya, saya ikut training 1 kali nggak langsung ngerti Bapak Ibu. Mungkin sama teman-teman yang mungkin udah pernah ikut event, udah pernah ikut Facebook Ads, tapi begitu ikut training nggak langsung bisa, wajar. Karena memang biasanya orang tuh butuh berkali-kali, orang tuh butuh pengulangan untuk sampai mereka memahami dan mengerti. Ya, sama lah kayak jualan ya. Anda kan perlu berkali-kali ditawarin kan, baru akhirnya mau gabung. Atau perlu berkali-kali ditawarin, baru akhirnya mau beli. Ya, sama belajar juga gitu. Ya, semua butuh pengulangan. Jadi, malam hari ini lebih tepatnya saya akan mempraktekkan kembali bagaimana caranya ngiklan di Google Ads. Ya, kalau untuk syarat ngiklan di Google Ads, itu sebenarnya udah di webinar sebelumnya. Malam hari ini yang akan saya bahas adalah cara beriklannya. Jadi, pastikan siapkan pertama kalau bisa siapkan laptopnya ya, dan juga siapkan catatannya. Nah, ini penting nih ya, karena saya yakin banyak dari yang saya bahas, dari yang saya bicarakan itu banyak hal penting, saya yakin ya, banyak hal penting yang bahkan nggak ada di slide gitu dia. Jadi ketika ada omongan saya yang penting, saran saya dicatat aja, karena itu yang biasa saya lakukan kalau saya ikut training ya. Ada hal yang penting langsung saya catat walaupun di slide-nya nggak ada. Oke, udah mulai ramai nampaknya, sudah jam 8 lewat juga. Oke, jadi malam hari ini kita akan langsung mulai saja. Sebelum kita mulai, sekali lagi saya ucapkan selamat datang, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Selamat datang di webinar eksklusif Abdi yang ke-57 ya. Sekali lagi ini nggak berasa loh, ini udah 57 kali webinar, sudah 57 kali Abdi memberikan fasilitas webinar rutin. Ya, ini pertama kali itu bulan November 2019 ya. Sampai detik ini masih berjalan ya. Luar biasa. Ini fasilitas yang di luar sana sangat tidak ternilai harganya, tapi di Abdi Anda dapat gratis. Dan ini ilmunya update terus Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi enaknya webinar tiap minggu tuh kalau ada ilmu baru pasti diupdate. Ada ilmu baru nanti di-share, diupdate tanpa Anda harus bayar
lagi. Nah, itu enaknya di Abdi. Ya, jadi sekali lagi selamat datang buat yang baru bergabung, selamat belajar. Oke, kita akan langsung mulai aja webinar malam hari ini. Sebelum kita mulai, buat yang belum kenal, sekali lagi perkenalkan nama saya Fadel. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga webinar dilancarkan dan ilmunya bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan oleh teman-teman semua. Amin. Berdoa, dipersilakan. Amin. Oke, teman-teman, kalau saya boleh kasih saran, boleh di fokus dulu. Absen-absennya nanti dulu aja ya. Nanti ketika sesi tanya jawab, nanti baru kita tanya jawab lagi. Oke, sekarang pastikan semua fokus menyimak dulu. Oke, webinar yang ke-57 ini, apa yang akan kita bahas? Ada 4 hal seperti biasa yang akan kita bahas malam hari ini. Yang pertama, review dan praktek pendalaman Google Ads agar omset produk Anda bisa meningkat 3 kali lipat. Ya, jadi malam ini sebenarnya kabar baik buat teman-teman semuanya karena saya akan mempraktekkan kembali cara beriklan di Google Ads dan yang akan saya praktekkan adalah cara beriklan produk. Ya, jadi pastikan teman-teman simak baik-baik. Oke. Yang kedua, saya juga akan membahas 5 faktor penentu tingginya tingkat konversi atau closing di Google Ads. Ya, karena ini justru yang poin kedua, ini bisa dibilang inti dari yang akan saya sharingkan malam hari ini. Karena gimana pun juga, Anda kalau ngiklan pengennya untung apa rugi? Pengennya untung kan? Jadi yang kedua ini bisa dibilang faktor penentu agar iklannya bisa untung. Gampangnya gitu bahasanya ya. Nah, sekarang yang ketiga, product knowledge. Ya, agar omset Anda juga bisa meningkat drastis. Jadi nanti saya juga akan sedikit sharing mengenai produk. Ya, salah satu produknya nanti akan saya kasih tahu produk apa yang akan saya sharingkan. Karena teman-teman juga butuh tahu soal pengetahuan tentang produk agar omset penjualan teman-teman juga bisa meningkat. Yang terakhir seperti biasa nanti ada sesi tanya jawab. Oke, langsung persiapkan saran saya langsung persiapkan laptopnya atau catatannya. Kita akan langsung praktek setelah ini. Jadi poin pertama kita praktek, poin kedua baru nanti kita bahas soal mindset yang teman-teman perlu pahami. Oke, sekarang kita langsung ke sesi prakteknya. Oke, silakan dipersiapkan bagi yang bisa ya. Tapi memang sangat-sangat disarankan teman-teman bisa ikut praktek juga ya. Tapi kalau mungkin terkendala karena berbagai hal ya udah ditonton dulu, disimak dulu, dicatat dulu ya. Enaknya webinar ini kan bisa ditonton berulang-ulang ya. Nanti kalau lagi nonton terus lagi sambil ngikutin bisa sambil di pause. Kalau tadi Mas Fadil ngomong apa bisa diulang lagi. Nah, enaknya itu ya. Itu enaknya belajar lewat online atau webinar. Jadi kalau ada kata-kata saya yang tadi kelupaan tadi ngomong apa bisa diputar ulang gitu. Itu enaknya ya. Oke, kita langsung ke sesi prakteknya. Hari ini akan saya praktekkan bagaimana caranya beriklan di Google. Oke. Yang pertama, teman-teman buka dulu dashboard Google Ads-nya seperti biasa. Buka dulu dashboard Google Ads-nya. Nah, buat yang masih baru atau masih awal, biasanya suka bertanya atau bingung, ini masuknya gimana? Ya, itu dia. Teman-teman bisa pelajari di webinar-webinar sebelumnya. Saran saya untuk yang baru, malam hari ini disimak dulu aja. Ya, disimak dulu, dicatat dulu, ambil poin-poin pentingnya. Nanti setelah itu baru tonton webinar sebelumnya agar nyambung. Itu dia, kan kita sudah membuat kurikulum webinar ini dari step by step dari awal ya, dari nol. Kebetulan ini sudah memasuki yang webinar yang ke-57, berarti kita melanjutkan dari yang minggu-minggu sebelumnya. Kita akan langsung membuat campaign ya. Kita akan langsung membuat campaign. Nah, ini dashboard Google Ads. Kalau Anda yang udah sering iklan pasti udah familiar dengan dashboard ini. Oke. Langsung aja masuk ke bagian campaign ya, diklik aja. Ini di tombol sebelah kiri ini ada campaign, langsung klik aja, lalu klik tanda plus. Kita akan langsung mulai membuat campaign-nya, campaign baru. Ya, new campaign, ya langsung diklik tanda plusnya, new campaign. Oke. Oke ya, new campaign, langsung diklik. Oke, di tahap awal,
Saya akan sambil menjelaskan juga, jadi nggak langsung ngeklik aja, tapi saya juga akan menjelaskan juga. Jadi gini, sebenarnya kalau boleh sharing, iklan di Google Ads itu sebenarnya cepet loh. Kalau teman-teman udah biasa, udah paham, udah terbiasa, paling buat satu iklan itu kurang dari 5 menit. Ya 3 sampai 4 menit beres lah. Ya. Cuman di webinar ini kenapa bisa sampai hitungan 30 menit, kenapa bisa sampai 1 jam? Karena saya sambil ngajarin. Aslinya cepet banget Bapak Ibu ya. Aslinya ngiklan di Google itu kalau emang udah paham, udah terbiasa, itu cepet. Karena dimanapun Bapak Ibu belajar, Bapak Ibu tuh teman-teman akan bisa sesuatu ketika teman-teman terbiasa, bukan karena teman-teman jago ya. Sama seperti saya, ya jujur aja skill Google Ads-nya juga masih nggak yang terlalu expert banget, biasa aja. Tapi ya itu kenapa saya bisa, karena udah terbiasa aja. Oke, jadi yang paling penting adalah Anda terbiasa. Yang pertama kita pilih objektif atau goal atau tujuan beriklannya. Kalau di Google Ads ini sebenarnya nggak terlalu berpengaruh kayak di Facebook Ads ya, karena ini cuma sekedar kita suruh memilih tujuan iklan kita. Jadi kita beriklan itu tujuannya ingin mendapatkan apa ya. Di sini ada awareness, berarti kita tujuan beriklannya untuk mengenalkan brand kita. Kalau leads ini tujuannya bisa langsung konversi, langsung orang ngechat WhatsApp atau langsung ada penjualan dan seterusnya. Website traffic ya berarti targetnya agar banyak orang yang mengunjungi. Ya jadi kalau untuk awal ini bebas teman-teman mau milih apa aja, nggak terlalu berpengaruh. Ya saya biasa pilih website traffic kalau di awal. Kemudian ini ada campaign type. Ya kalau teman-teman udah nonton webinar sebelumnya, iklan di Google tuh tipenya ada banyak. Ya ada kita sebutnya GSN dan juga GDN. GSN itu Google Search. Google Search itu iklan kita baru akan muncul kalau ada orang yang mencari. Ya, kalau ada orang yang mencari, misalnya ini saya mau langsung kasih contoh kasus beriklan produk ya, produknya madu slimming. Jadi kalau orang nyari madu slimming Essenzo, iklan kita baru muncul ya. Kalau display ya, video discovery itu iklan kita muncul ke orang yang kita target. Biasanya muncul di mana? Di website-website terkenal ya. Anda kalau buka detik.com atau kompas.com atau website apapun, biasanya di pojok-pojok kanan itu kan suka ada iklan-iklan. Nah, itu munculnya di situ kalau display ya. Kalau video munculnya di YouTube. Anda kalau nonton YouTube kan suka ada iklan dulu, entah itu bisa di skip ataupun enggak ya. Nah, itu iklan video, Google Video. Kalau Google Discovery ini biasanya muncul di email, di YouTube juga tapi bukan dalam bentuk video ya. Jadi itulah luar biasanya di Google. Pasarnya itu paling tinggi. Ya target market di Google itu bisa dibilang paling tinggi daripada Facebook, karena pengguna Google jauh lebih banyak daripada pengguna Facebook. Makanya kenapa makin ke sini kita akan makin fokus di Google Ads, karena pasar Google luar biasa besar Bapak Ibu teman-teman. Kalau kita nggak manfaatkan, itu rugi banget, karena memang pasarnya luar biasa besar. Bahkan mengalahkan pasarnya Facebook. Gitu. Dengan Facebook Ads saja kita sudah bisa sampai di titik ini. Gimana kalau kita bisa menguasai Google Ads juga? Anda bayangkan, ya. Bayangkan kalau kita sudah bisa menguasai di Google Ads. Wah, itu enak banget. Iklan Ezenzo, iklan Abdi itu akan bisa muncul di mana-mana. Dan ketika sudah terjadi seperti itu, Anda akan gampang sekali jualan produknya ataupun menjual membership Abdinya. Oke, itu sedikit gambaran dari saya. Nah, untuk malam hari ini kita membahas Google Search saja ya, atau GSN. Jadi iklan kita baru akan muncul kalau ada orang yang klik. Kemudian kita masukkan link landing page-nya. Malam hari ini akan saya contohkan kasus beriklan produk madu slimming. Ya, jadi silakan masukkan landing page slimming Anda. Entah itu landing page yang dari pusat ya, ataupun landing page. Kalau misalnya Anda bikin landing page sendiri, ya boleh juga, karena kan di training Facebook Ads Essenzo akan diajarkan ya. Nah, ini membuka dashboard.abdi.app ya. Ini Anda bisa buka ya. Landing page, pilih kategorinya produk ya. Produk baru di sini Slimming Honey ya, baru pilih ya. Langsung aja ini langsung di copy langsung di blok seperti ini, di copy atau Ctrl C, dipaste ke sini ya. Oke, seperti itu kurang lebih. Ya, kalau sudah bisa langsung continue. Oke, ini kita baru tahap pertama, tahap untuk membuat campaign atau iklan. Oke.
Kalau ada menu seperti ini artinya sebelumnya saya udah pernah bikin iklan. Ini saya bisa milih untuk ngelanjutin yang tadi atau bikin lagi baru dari awal, dari ulang ya. Nah, karena saya ingin sambil men-sharingkan ke teman-teman Bapak Ibu semua, jadi saya pilihnya start new aja ya. Jadi ulang lagi dari awal. Jadi kalau teman-teman nih, nah ini enaknya nih di Google. Kalau teman-teman ngiklan, terus tiba-tiba misalnya ya internetnya mati gitu, tiba-tiba kuotanya habis gitu ya, atau tiba-tiba kuota habis gitu ya, atau laptopnya mati, baterainya habis, nah itu ke-save tuh. Jadi ketika teman-teman buka lagi Google Ads-nya, itu bisa ngelanjutin dari yang tadi sudah dikerjakan gitu. Jadi nggak hilang gitu, nggak hilang. Enaknya itu di Google Ads. Oke. Nah, campaign name-nya ini langsung kasih nama. Saran saya kasih namanya yang rapi, Bapak Ibu teman-teman ya. Karena kalau ngasih namanya nggak rapi, nanti teman-teman yang akan bingung sendiri ya. Kasih nama, kalau saya biasanya GSN. GSN itu karena iklannya Google Search atau pencarian, slimming, dan biasanya gitu aja ya. GSN, terus strip, LP slimming. Slimming berapa? Slimming 1 kan yang saya pakai tadi. Kan tadi di sini ini kan ada banyak landing page ya. Karena tadi saya ambilin slimming 1, ya udah di sini saya tulis slimming 1. Gitu aja, karena nanti kalau di Google teman-teman boleh catat, kalau mau ngiklan beda landing page, usahakan itu di campaign yang berbeda ya. Kalau masih bingung apa itu campaign, apa itu nanti ada istilahnya ad group, apa itu ads, itu struktur iklan di Google Ads ya. Teman-teman bisa pelajari di webinar sebelumnya. Karena Google Ads itu struktur iklannya ada 3. Ada campaign itu tujuannya, ad group itu sasarannya kita ingin beriklan ke siapa. Kemudian ada ads itu kontennya ya, atau ya kontennya ya. Konten itu meliputi gambar atau video dan juga copywriting ataupun headline ya. Nah, di level campaign ini kita ingin menentukan tujuan. Kemudian network ya, network ini tipe iklannya kan tadi kita cuma pakai Google Search ya, pencarian aja. Jadi kita pilihnya search network aja, search network yang display networknya dihilangkan checklistnya atau centangnya. Oke. Kemudian untuk langsung lanjut ke bawah, lokasi, saran saya pilih Indonesia karena kan target market Bapak Ibu teman-teman pasti orang Indonesia kan, kecuali emang menargetkan keluar. Cuman karena memang saat ini pengiriman baru bisa ke dalam negeri, jadi saran saya dalam negeri aja ya, Indonesia aja. Oke. Kemudian bahasa yang dimaksud adalah bahasa dari si browser target market kita. Biasanya kalau orang-orang Indonesia tuh browsernya bahasa apa aja? Kan kalau cuma 2 pilihan biasanya kalau nggak bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi kita langsung target aja kedua-duanya. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke. Kemudian audience. Audience ini untuk GSN pastikan dicatat Bapak Ibu teman-teman, ini setiap yang saya yang saya sampaikan itu penting semua soalnya ya. Jadi pastikan dicatat khususnya ya. Audiensnya kalau kita beriklan di GSN atau Google Search itu dikosongkan dulu aja. Dikosongkan dulu. Jadi nggak perlu diisi karena Google Search itu targetnya pakai keyword, cuman pakai keyword saja, nggak pakai audience ya. Nggak menargetkan ke orang yang sukanya apa atau orang yang kebiasaannya seperti apa, itu kita belum. Ya GSN itu murni cuman pakai keyword saja. Keyword itu kata kunci ya. Jadi orang kalau ngetik apa madu slimming Ezenzo, iklan kita muncul. Jadi cuman itu aja targetnya. Targetnya ke orang-orang yang ngetik kata kunci tertentu. Nah, itu maksudnya ya. Oke, boleh dicatat yang tadi. Jadi audiensnya dikosongkan, kemudian budget terserah mulai dari 50.000 boleh. Karena kenyataannya ketika kita set budget 50.000, belum tentu 50.000-nya habis. Karena di Google tuh berbeda dengan di Facebook. Khususnya di GSN. Karena iklan GSN ini budget kita baru akan habis kalau ada yang ngeklik. Karena kita dibayar per klik. Bukan dibayar per klik. Maksudnya uang atau budget kita baru akan kena charge ketika ada yang ngeklik. Kalau nggak ada yang ngeklik atau dikit yang ngeklik, ya uangnya nggak akan habis. Ya, biasanya seperti itu. Kecuali memang trafficnya atau pengunjungnya lagi tinggi atau tingkat pencarian Ezenzo lagi tinggi sekali, ya itu bisa, sangat memungkinkan. Oke. Kemudian bidding, ini karena saya sudah tahap lanjut ya, jadi saya udah pakai conversion. Kalau yang masih tahap awal, biasanya pilihnya klik atau impression share, ya. Karena
conversion ini Anda harus menggunakan landing page sendiri atau landing page custom. Kalau pakai landing page yang kita berikan, itu nggak bisa ditempel trackingnya, karena Google tuh dia punya yang namanya tracking, ya kita biasa nyebutnya GTM, itu buat tracking. Jadi tracking tuh maksudnya kita bisa mendapatkan data, ya, maksudnya mendapatkan data untuk kita iklankan kembali orang-orang yang sudah mengunjungi landing page kita, bahkan orang yang udah ngeklik tombol di landing page kita bisa kita iklankan kembali. Kita bisa dapatkan datanya, kita bisa iklankan kembali ke orang-orang itu. Nah, itu kalau pakai landing page sendiri bisa pakai conversion. Tapi kalau pakai landing page dari pusat, pakai impression share atau klik. Kalau yang biasanya di awal cuma bisa impression share, ya kalau misalnya cuma bisa impression share, langsung aja pilih impression share. Jadi apa namanya? Kalau yang sudah ada kliknya, langsung pilih klik. Ya, jadi Google tuh nanya, kita mau fokus di mana? Mau fokus supaya Google nyariin orang-orang yang ngeklik, atau mau fokus supaya Google nyebarin aja ke banyak orang gitu. Itu maksudnya kalau impression share itu, berarti kita minta ke Google untuk fokus sebarin aja. Tapi kalau kita pilih klik, kita minta ke Google untuk cariin orang-orang yang sampai ngeklik gitu. Jadi enaknya di Google tuh itu. Google tuh pinter, Bapak Ibu teman-teman ya. Kita bisa kita bisa minta. Jadi Google itu bisa tahu siapa yang mau kita target loh sebenarnya. Asalkan kita setting yang benar. Nah, itu enaknya di Google. Google tuh mesin yang sangat pintar ya. Bisa dibilang Google tuh lebih tahu Google itu lebih tahu Anda daripada Anda sendiri. Gitu ya kurang lebih. Jadi itu yang harus teman-teman pahami. Nah, jadi bidding itu teman-teman sebenarnya bisa simak di webinar saya sebelumnya. Jadi bidding itu kita ini cara agar iklan kita bisa muncul. Nah, kan untuk bisa ada di halaman pertama itu kan biasanya pengiklannya banyak nggak? Kalau kita ngomongin Google Search itu persaingannya tinggi nggak? Tinggi, ya. Kan nggak sembarangan orang bisa ada di halaman 1. Nah, gimana cara agar bisa ada di halaman 1? Salah satunya dengan men-setting bidding. Bidding itu ibaratnya kayak lelang ya. Kita minta ke Google, tolong nanti biaya per kliknya jangan sampai ngelebihin 1.500 ya, atau biaya per kliknya jangan ngelebihin 2.000 ya. Itu biasanya bidding ini jadi salah satu patokan yang ibarat kata yang lelangnya paling tinggi, ya nggak juga sih sebenarnya, cuman yang lelangnya paling tinggi dan iklannya juga bagus, dia akan berpeluang besar masuk ke halaman pertama. Tapi kalau lelangnya tinggi tapi iklannya nggak bagus, ya sama aja nggak masuk juga. Ya, jadi lelang ini atau bid itu cuma salah satu cara agar iklan kita bisa diarahkan ke halaman pertama oleh Google ya. Bidding cost per klik, ya saran saya di angka di bawah 2.000 ya, jangan sampai di atas 2.000 karena nanti iklannya bakal mahal. Saran saya di angka 1.500 sampai 2.000 ya, 1.700 lah ya. Kalau biddingnya cost per klik ya di bawah 2.000 aja. Oke. Kemudian kalau sudah, langsung aja save and continue. Kalau mau pakai extension boleh, ini sudah saya ajarkan di webinar sebelumnya. Kita langsung save and continue. Oke. Nah, tadi kita sudah selesai men-setting campaign-nya atau iklannya. Ya, campaign-nya atau tujuan iklannya. Oke, nah sekarang ini kita masuk ke bagian add group. Di mana bagian add group ini adalah kita menentukan kata kunci apa yang mau kita target. Nah, ini menarik nih Bapak Ibu teman-teman. Pertama, saya menyarankan teman-teman bikin add group itu minimal 3. Ya, minimal 3. Kenapa? Agar bisa gini, karena di Google itu nggak ada yang pasti Bapak Ibu teman-teman. Memang kalau kita menargetkan Ezenzu Slimming Honey, apakah pasti bagus hasilnya? Belum tentu. Jadi bikin add group minimal 3 ya, kalau bisa sebanyak-banyaknya. Buat apa? Agar Google bisa melakukan testing. Jadi Google itu cara kerjanya seperti itu ya, teman-teman Bapak Ibu. Kita punya, ibaratnya nih, kita punya berbagai brosur, ya, Google suruh sebarin brosurnya. Nanti kita nyuruh Google nyebarin brosurnya. Nanti kita akan dapat laporannya dari Google, brosur mana yang paling, orang tuh paling suka. Nah, itu Google tuh gitu cara kerjanya ya. Jadi enaknya adalah kita yang atur, nanti Google yang ngerjain, Google yang nyariin orang-orangnya. Nah, itulah enaknya iklan di Google. Nah, add group ini saran saya bikin minimal 3, dan dinamainnya atau dikelompokannya, kan ini kita ingin menargetkan kata kunci. Jadi, kita ingin agar, kita ingin iklan kita tuh masuk ke orang-orang yang ngetik kata kunci apa sih? Nah, maksudnya itu ya. Nah, jadi kita bisa langsung mengelompokkan kata kunci berdasarkan tema atau berdasarkan topik.
ya. Jadi misalnya yang pertama, saya ingin mengincar tema madu pelangsing. Madu pelangsing. Jadi ini ceritanya saya beriklan slimming ya. Nah, jadi keyword yang saya tuliskan di sini atau keyword yang saya targetkan itu madu pelangsing aja. Biar cepet saya copy aja deh. Ya, madu pelangsing. Ya, kemudian ingat kata kunci ada 4 jenis ya. Cuman yang saya rekomendasikan untuk digunakan 3. Pertama broad match. Broad match itu yang lebar atau broad ya. Jadi kata kuncinya walaupun orang nyarinya nih, kita target madu pelangsing, tapi kalau orang mengetikkan jual madu pelangsing di Jakarta, itu iklan kita kena, iklan kita masuk ya kalau pakai broad. Kalau press itu madu pelangsing ya, kalau orang mengetikkan jual madu pelangsing itu nggak kena iklan kita, ya nggak masuk. Itu kalau eksak, kalau press bisa masuk ya. Jadi misalnya kalau press itu madu pelangsing, kita ngetik madu pelangsing, orang nyari madu pelangsing Jakarta masih masuk. Tapi kalau jual madu pelangsing di Jakarta itu udah nggak masuk ya kalau press. Nah kalau press itu kalau kita mau pakai itu pakai tanda petik ya, tanda petik. Kalau yang exact atau yang sama persis itu pakai tanda kurung yang kotak seperti ini ya. Jadi saran saya satu tema dibedain jenis kata kuncinya. Biar apa? Biar nanti kita bisa dapat data mana yang paling bagus. Karena kalau kita ngomongin, Mas dari 3 jenis kata kunci ini mana sih yang paling bagus? Jawabannya nggak ada yang paling bagus. Belum tentu, karena semua harus dites. Ya, itu dia ya. Jadi bikin 3. Ini 1, bikin add grup kedua, misalnya kata kunci apa? Misalnya, cara turun berat badan. Saya contohin 2 aja deh ya, untuk menghemat waktu. Tapi nanti teman-teman kerjainnya seharusnya minimal 3. Ya, cara turun berat badan. Oke, ya. Nah, ini sama ya. Pakai kata kunci yang broad, jadi yang walaupun dia nyarinya solusi cara turun berat badan praktis, iklan kita tetap kena. Kemudian yang phrase ya, phrase itu ya itu tadi yang saya sebut. Kemudian yang ketiga yang exact, yang sama persis. Oke. Nah kalau sudah, ini saya contohkan 2 ya, 2 tema keyword, 2 tema kata kunci. Ya, kalau sudah bisa langsung save and continue ya. Atau kalau teman-teman ingin mendapatkan kata kunci yang akurat, yang sedang banyak dicari, ya teman-teman bisa lakukan riset keyword ya. Riset keyword itu udah saya jelaskan di webinar saya sebelumnya. Oke, nah teman-teman bisa simak webinar saya sebelumnya. Oke, langsung aja save and continue. Oke, udah hampir setengah jam berjalan. Nampaknya cukup seru ya webinar malam hari ini karena banyak prakteknya. Oke. Nah, di sini kita di bagian add, ini kita sudah masuk ke bagian add. Di bagian add ini kita ingin menentukan apa? Kita ingin mengisi kontennya. Ya, kita ingin iklan kita itu diisi dengan konten apa. Nah, kalau Google Search, itu kita nggak ada, atau teman-teman nggak ada memasukkan gambar. Ataupun video tuh nggak ada. Karena kalau di Google Search itu nanti munculnya cuma seperti ini. Ya, cuman headline, ya kalau boleh saya kasih contoh, misalnya, ya saya searching nih misalnya di Google ya, jual madu pelangsing. Nah, yang muncul kan seperti ini teman-teman. Ya, nah seperti ini nih. Nah, ini ada iklan Ezenzo juga nih ya. Jadi yang muncul cuma tulisan aja teman-teman, ya. Cuman tulisan aja yang muncul. Jadi nggak ada gambar, nggak ada. Nah, kalau yang sebelah kanan ini iklan pakai Google Display yang ada gambarnya. Kalau Google Search tuh yang ini, ya. Oke, sip ya. Ini ada madu-madu brand lain juga. Jadi ya itu kurang lebih. Untuk bisa ada di halaman 1 ini, gimana cara mencapainya? Nah, saya juga udah jelaskan sebenarnya di webinar sebelumnya. Itu ada beberapa faktor yang menyebabkan iklan kita bisa sampai ke sini, bisa masuk ke halaman pertama. Oke, itu kurang lebih sedikit contohnya ya. Nah, kita langsung isi aja final URL. Untuk final URL ini saya ada tanda peringatan. Itu nggak boleh pakai www. Ya, jadi www-nya diganti dengan https. https://2 kali. Nah, baru hilang tandanya ya.
Jadi kalau ada peringatan seperti itu jangan bingung lagi ya, karena memang pada dasarnya Google tidak membolehkan kita pakai www atau www gitu ya. Nah, ini ada, kemudian kita menentukan headline ya. Headline itu nanti munculnya tampilnya seperti ini kalau di handphone. Di sini nanti ada headline pertama, di sini ada headline kedua. Tadi saya udah tunjukkan juga ya contoh iklan di Google. Nggak apa-apa deh, kayaknya saya buka lagi. Jual madu slimming ya. Jual madu pelangsing. Nah, ini nih headline ya. Headline. Oke. Headline pertama misalnya nama brandnya boleh ya, Sendu Slimming Honey. Saran saya bikin minimal 3 headline, karena nanti Google nggak akan menampilkan semuanya. Buat apa? Buat Google ngetes headline mana yang paling banyak dilihat orang. Jadi Google tuh emang canggihnya luar biasa, teman-teman. Jadi biarkan, ibaratnya kita kasih bahan baku aja yang banyak ke Google, biar Google yang ngetes sendiri, biar Google yang cari sendiri mana yang paling oke, mana yang paling bagus. Itulah enaknya iklan di Google. Sendu Slimming Honey, terus misalnya apalagi headline-nya. Diet sehat tanpa efek samping. Terus misalnya apalagi, ini kreativitas saja. Prinsipnya nggak harus ngikutin persis. Semakin teman-teman kreatif, mengasah kreativitas sendiri, makin bagus ya. Misalnya apa nih? Sertifikasi halal dan PIRT misalnya aja ya, contoh. Jadi ibaratnya biar meyakinkan, oh halal dan aman ya, ada PIRT-nya dan seterusnya. Nah, kemudian sini ada description. Ya, description-nya teman-teman boleh, ini 90 karakter ya, maksimal ya. Dan ini headline-nya minimal 3, dibuatnya walaupun nanti pas tampil di Google, itu cuma 2 seperti ini. Nah, ini kan cuma 2 nih. Itu bisa ya, karena Google mungkin udah milih, oh dua headline itu yang paling banyak diklik orang, makanya ditampilin yang itu ya. Kemudian description, misalnya boleh misalnya madu Sendu Slimming Honey adalah madu yang diformulasikan khusus untuk menurunkan berat badan secara aman, misalnya gitu ya. Ingat, karakternya cuma 90. Cuma bisa 90 karakter. Berat badan misalnya ya. Pas kan 90. Kemudian description 2-nya misalnya ini diet menjadi menyenangkan menggunakan madu slimming misalnya aja ya. Misalnya ini teman-teman boleh kreativitaskan sendiri masing-masing. Ini diet menjadi lebih menyenangkan dengan menggunakan madu slimming misalnya ya. Oke. Nah, sudah. Saran saya bikin ad-nya lebih dari 1. Oke lah, anggaplah 2 ya. Pilihnya jangan langsung save continue, langsung down and create next ad ya. Jadi ini ad berikutnya. Oke. Ini ad berikutnya. Nah, saran saya headline-nya dibedain aja. Jadi sebanyak-banyaknya aja kasih atau keluarin headline-nya supaya Google nanti memilihkan mana headline yang paling bagus, yang paling banyak diklik orang. Misalnya apalagi? Tanpa efek samping. Kemudian solusi diet praktis misalnya ya. Solusi diet praktis. Kemudian description-nya samain aja sama yang tadi juga nggak apa-apa sih ya. Jadi misalnya ini diet jadi lebih menyenangkan dengan madu slimming. Oke. Kemudian kalau sudah, kalau udah langsung aja save and continue. Ini untuk bagian sini ya nanti bisa diulang lagi sih sebenarnya ya. Nanti teman-teman bisa sambil kreativitaskan masing-masing ya. Untuk display pad-nya nih nggak perlu diisi juga nggak apa-apa. Kalau mau diisi, misalnya diskon khusus hari ini misalnya ya. Ini nanti nggak akan ada ngaruh apa-apa, cuma nanti di tampilannya akan seperti ini, diskon khusus hari ini. Jadi beda ya, kurang lebih gitu. Buat menarik perhatian doang sebenarnya. Oke, kalau udah langsung save and continue.
ya, saya continue. Nah, iklan Anda langsung jadi, ya, iklan Anda langsung jadi. Oke, iklan Anda jadi, udah tinggal di publish aja kalau sudah nih, kalau sudah publish. Ini cuma perkiraan aja dari Google, belum tentu seperti ini nanti datanya. Bisa lebih, bisa kurang, tergantung nanti tingkat pencariannya seperti apa. Nah, kalau sudah, teman-teman akan kembali lagi ke dashboard Google Ads-nya lagi. Oke? Kalau mau lihat campaign yang tadi dibuat yang mana, langsung aja klik All Campaign yang ini ya. All Campaign. Langsung aja diklik All Campaign-nya. Untuk melihat campaign mana yang tadi sudah kita buat. Oke? Nah, ini ya, di paling bawah nih, GSN LP Slimming 1. Ini ada status eligible. Eligible itu berarti udah aktif iklannya ya. Learning, kenapa learning? Karena Google, ya tadi saya bilang, Google tuh di awal, kan Google memang pinter banget ya, canggih banget. Jadi, dia bisa mencarikan target market yang kita mau. Yang penting kita setting yang benar, itu kuncinya ya. Nah, tapi di awal, Google tuh perlu belajar dulu. Google tuh perlu belajar dulu, kira-kira kalau misalnya saya ngiklan. Google tuh begitu saya ngiklan, Google nyari dulu, belajar dulu. Karena gini, Google akan belajar kira-kira orang-orang seperti apa sih yang Fadel mau cari gitu. Kalau saya ngiklan nih ceritanya ya. Dicariin orang-orang ini nih. Dicariin orang-orang A, B, C gitu. Terus nanti saya gimana responsnya sama iklannya? Saya terusin atau saya matiin? Kalau saya terusin, lanjutin terus, Google akan menganggap, oh, si Fadel ini sukanya sama nah, emang targetnya orang-orang kayak gini nih. Ya udah Google akan nyariin orang-orang yang seperti itu terus. Nah, itulah kecanggihan mesin Google ya. Makanya learning dulu di awal. Karena kalau baru mulai biasanya learning. Oke. Kalau pause berarti iklannya dimatiin dulu ya, di off kan sementara. Ya caranya kalau mau cara matiin atau dinyalain tinggal klik ini aja ya. Iklannya akan langsung mati kalau kita langsung klik pause. Oke. Itu tadi sedikit dari sesi prakteknya ya, sudah setengah jam lebih saya mempraktekkan. Itu tadi saya mempraktekkan bagaimana caranya beriklan di Google. Nah, sekarang saya akan kembali ke slide ya. Pastikan teman-teman dicatat semua poin-poinnya, dipraktekkan kalau bisa ya. Kalau nggak sempat tadi misalnya baru sampai rumah atau mungkin lagi sambil di jalan atau apapun itu ya, sedang sambil beraktivitas, nanti bisa ditonton ulang ya, tenang aja, nggak perlu khawatir. Ya, webinarnya ada rekamannya ya. Setelah selesai nanti kalau diklik lagi link webinar nanti akan bisa ditonton lagi dari awal, bahkan bisa dicepetin atau diulang-ulang lagi. Oke, tadi kita udah masuk ke praktek. Nah, sekarang kita akan ke pembahasan kedua, yaitu tentang konversi. Bagaimana caranya, faktor apa saja yang menentukan konversi. Tapi teman-teman harus tahu dulu apa itu yang dimaksud konversi. Konversi adalah, kalau yang dimaksud konversi di sini, itu tindakan prospek atau calon customer yang berdampak signifikan terhadap bisnis Anda. Ya, maksudnya apa? Oke, jadi tindakan customer atau tindakan prospek yang berdampak seperti apa? Contoh misalnya, dia ngechat ke WhatsApp, itu kan cukup berdampak. Kenapa? Karena kalau ngechat ke WhatsApp, Anda bisa closingin, Anda bisa prospek, Anda bisa closing, bikin dia beli. Gitu. Anda bisa apa ya istilahnya ya, ngerayu atau ngelobi agar mereka mau beli. Jadi cukup signifikan. Atau apa? Masukkan email. Kalau masukkan email, efeknya apa? Bisa kena email marketing. Kalau di Abdi kan gitu. Anda ngiklan, nanti ada prospek yang masukin email, beres nonton video satu, masukin email, nanti akan kena email marketing terus-terusan. Nah, itu contoh konversi. Jadi orang masukin email, orang yang ngechat, bahkan orang yang ngeklik itu bisa dikategorikan konversi juga, ya. Nah, konversi itu ada dua, ya. Ada mikro sama makro. Apa bedanya? Langsung aja kita bahas, ya. Bedanya mikro conversion sama makro conversion, ya. Kalau mikro conversion itu, saya langsung jelaskan aja. Mikro conversion itu konversi yang dampaknya tidak terlalu besar buat kita. Namanya juga mikro kan kecil ya. Jadi dampaknya tidak terlalu besar atau dampaknya kecil. Contohnya apa? Ngeklik. Video view itu orang yang nonton video, download file, like, comment, and share, visit Instagram atau Facebook. Jadi orang-orang, kenapa dampaknya nggak begitu terasa atau nggak begitu besar? Ya orang cuma ngeklik, orang cuma nonton video, orang cuma nge-share, cuma nge-like, cuma ngunjungin IG atau ngunjungin Facebook. Itu kan nggak terlalu berdampak besar, kecuali dia sampai ngechat WhatsApp. Logikanya kan orang yang cuma ngeliat sama orang yang udah ngechat, mana yang lebih berpeluang untuk beli? Yang baru ngeliat apa yang udah ngechat? Yang udah ngechat, karena orang tuh ketika dia mengklik tombol chat WhatsApp, itu dia sudah punya
dia udah ngebaca sebelumnya dan dia udah punya tingkat keyakinan yang lebih tinggi daripada yang baru sekedar lihat. Karena begitu ngeliat tombol chat WhatsApp, begitu ngeklik, dia nggak bisa sembarangan ngeklik kan, dia pasti dengan keadaan sadar kan, wah kalau ngeklik, kalau dia emang belum mau beli nih, dia logikanya nggak akan ngeklik, karena kalau ngeklik, wah nanti di WhatsApp, nanti di prospek, dipaksa-paksa beli, jangan dulu deh, cuman mau lihat-lihat dulu soalnya. Nah biasanya kan gitu, oke. Nah yang kedua ada makro conversion ini tindakan prospek atau customer yang berdampak cukup besar. Contohnya isi formulir, ya kan datanya bisa kita ambil tuh, bisa kita follow up, chat, submit email, atau kalau emang bisnisnya offline ya, atau bisnis yang butuh ketemuan untuk terjadinya transaksi kayak misalnya beli mobil, jual beli mobil, jual beli properti, itu kan butuh ketemuan biasanya ya. Nah itu, atau bisnisnya memang konsultan ya, itu buat janji konsultasi salah satunya ya. Jadi ini beberapa contoh aja yang kalau di Abdi atau di Ezenzo biasanya cuma sampai di submit email aja, chat, isi formulir atau submit email ya. Itu bedanya mikro dan makro conversion. Teman-teman bisa pelajari lagi. Oke. Terakhir ya pembelian produk, ini yang paling tingginya. Jadi orang tuh kalau beli produk juga bisa dikatakan konversi ya. Dia ngeklik, dia isi form, dia ngechat, itu bisa dihitung atau dikatakan sebagai konversi. Oke. Nah, sekarang kenapa sih penting kita mempelajari konversi? Buat apa? Oke, ada 3 alasannya. Yang pertama, agar teman-teman tahu iklan yang dibikin itu efektif atau enggak. Ya, karena yang paling penting itu, udah capek-capek bikin iklan, tapi kita nggak tahu iklannya efektif atau enggak, itu ruginya minta ampun. Ya, kalau sampai kita nggak tahu iklannya efektif atau enggak, itu akan sangat merugikan teman-teman semua. Ya, jadi pastikan mengetahui dulu nih konversinya, apa yang mau kita ukur. Intinya kalau ngiklan di Google Ads, harus ada sesuatu yang bisa diukur. Ya, entah itu biaya. Yang diukur apa? Biasanya biaya per klik, atau biaya per konversi, atau biaya per, per chat. Kita harus keluar uang berapa sampai membuat orang itu ngechat, itu kan harus diukur semuanya. Jangan sampai keluar uang udah banyak, hasilnya nggak ada. Atau kita perlu keluar uang berapa sampai bikin orang gabung. Kalau Abdi, kalau Ezenzo mungkin keluar uang berapa sampai orang itu mau beli, sampai orang itu melakukan transaksi atau pembelian. Itu butuh diukur semuanya. Oke. Efeknya yang kedua nih, efeknya biaya iklan bisa kita tekan agar nggak semakin naik. Nah ini penting nih, teman-teman kalau ngiklan pengennya dengan biaya yang mahal atau biaya yang murah? Ya murah lah mas. Ya jelas murah lah, itu mah nggak usah ditanya. Ya itu tujuannya, kalau teman-teman mau iklan murah harus tahu konversi itu apa yang mau diukur, dan eh, berapa sih standar konversi yang ideal. Nah itu beda-beda tuh tiap produk. Jadi balik lagi ke produk yang dijual. Yang ketiga, tujuannya untuk mempelajari perilaku konsumen yang berubah-ubah. Kenapa? Karena pada dasarnya, kenapa gini, kadang hasil iklan tuh kadang bagus, kadang turun. Kadang bagus, kadang jelek gitu. Kadang naik, kadang turun. Kok bisa seperti itu? Karena perilaku konsumen berubah-ubah. Ya, waktu zaman pertama kali corona, work from home, itu sama sekarang, kebiasaan orang beda nggak? Itu udah beda, teman-teman. Jadi, pasti cara kita beriklan, cara kita berpromosi udah pasti beda juga. Itu dia. Cara waktu kondisi normal sama cara waktu corona kan beda cara ngiklannya tuh. Kenapa? Karena perilaku konsumen yang juga berubah-ubah, berbeda gitu. Mungkin sebelum corona orang bebas keluar sana kemari, nggak mikirin daya tahan tubuh, nggak mikirin kesehatan. Begitu ada corona, orang kan langsung jadi mikirin kesehatan. Nah, jadi otomatis karena perilakunya berubah, jadi konten atau cara beriklan kita juga harus menyesuaikan. Makanya harus bisa kita ukur. Misalnya contoh konten yang kita gunakan untuk beriklan itu efektif atau enggak sih? Nah, itu kita bisa ukur. Oke. Nah, ini contoh 5 hal yang harus ada agar tingkat konversi iklannya tinggi. Pertama, ini saya singkat aja, nanti akan saya lebih perdalam di pertemuan yang berikutnya. Membahas, jadi ini yang harus teman-teman lakukan kalau memang konversinya mau tinggi. Pertama, membahas pain and pleasure. Maksudnya pain and pleasure itu apa? Maksudnya adalah kita membahas dari 2 sisi. Pain itu kan dari sisi yang menyakitkan, pleasure itu dari sisi yang menyenangkan. Jadi kita kalau bisa membahas dari sisi yang menyenangkan atau yang menyakitkannya. Contoh misalnya, nanti habis ini saya contohkan. Kemudian kita harus punya solusi yang unik dan berbeda dari yang lain. Yang ketiga, kita harus punya bukti atau testimoni yang sangat banyak sehingga membuat iklannya sangat-sangat terpercaya. Jadi, bukti atau testimoni yang banyak itu sangat penting. Kemudian, buatlah penawaran yang sulit ditolak. Jadi, ibaratnya orang tuh kalau penawaran sulit ditolak, itu contohnya kayak Abdi aja. Menurut saya orang tuh kalau nggak ngambil, aduh,
itu menurut saya ruginya minta ampun karena 500.000 dapat semuanya gitu. Jadi buatlah penawaran yang sulit ditolak. Yang terakhir, buatlah alasan agar orang tuh action sekarang. Kalau beli hari ini dapat apa? Nah itu contoh agar konversinya makin tinggi. Jadi khusus hari ini bisa mendapatkan e-book gratis apa. Itu kan bisa kita kreativitaskan sendiri. Nah ini sedikit saya kasih contoh kalau ngiklan Madu Slimming, sisi pain pleasure atau di copywriting bisa saya munculkan. Contoh misalnya apa sih kalau Madu Slimming kan kita ngincer orang yang berat badannya berlebih dan dia pengen banget berat badannya ideal. Kita bisa mainkan kata-kata seperti ini ya. Kita bisa gunakan kata-kata seperti ini ya. Jadi apakah kamu lebih pede kalau badannya ideal dan seterusnya ya. Jadi atau mungkin kalau badannya ideal efeknya apa sih? Bisa lebih gampang dapat pasangan, bisa lebih pede, bisa ya ada banyak lah efek-efek positif lainnya, lebih sehat dan seterusnya. Jadi kita kalau mau menggunakan sisi pain itu kan yang menyakitkan ya. Apa yang membuat orang menjadi tidak menyenangkan kalau berat badannya berlebih? Ya nanti bisa banyak penyakit. Ya itu terserah ya, itu mau mainkan dari sisi mana. Tapi saran saya mainkan dari sisi pleasure-nya, kesenangan. Oke. Yang kedua, solusi yang unik dan berbeda dari yang lain. Contoh kalau di Madu Slimming misalnya kita bisa gunakan turun berat badan hanya dengan madu. Oke. Itu contoh solusi yang unik dan berbeda. Kemudian bukti-bukti dan testimoni yang banyak. Ya kalau bisa, apalagi di Telegram kan udah banyak banget testimoninya ya. Itu bisa digunakan untuk beriklan juga ya. Khususnya ketika di landing page kan juga udah ada banyak tuh testimoninya ya. Kayak kemudian penawaran sulit ditolak. Ya contohnya tadi ya, kayak misalnya kalau misalnya beli satu berapa, kalau belinya dua itu diskonnya jauh lebih rendah lagi. Atau misalnya kayak tadi di Abdi ya, itu kan salah satu penawaran sulit ditolak juga. Kemudian terakhir, alasan untuk action sekarang. Nah ini juga sering banget kan kita sering banget sebenarnya dilakukan oleh banyak orang dan juga banyak member khususnya ya. Buy on get khusus hari ini kan teman-teman bisa, kalau lagi ada promo buy on get kan bisa promoin juga ya. Atau khusus hari ini dapat dapat e-book gratis tips ampuh menurunkan berat badan. Ya semakin teman-teman kreatif membuatnya ya otomatis iklannya akan semakin bagus. Oke, ini sedikit contoh aja. Nanti minggu depan akan kita dalami. Nah, sekarang kita masuk ke sesi product knowledge ya. Mungkin 15 menit terakhir saya akan menjelaskan product knowledge. Produk apa yang ingin saya jelaskan? Ya, pada dasarnya saya ingin sedikit menjelaskan saja, nggak terlalu banyak. Salah satu produk yang cukup best seller juga di Essenzo, yaitu Seraplus ya. Karena Seraplus ini bisa dibilang minuman atau solusi untuk mendetoks tubuh dari penumpukan racun yang dikonsumsi setiap hari. Seraplus adalah minuman serbuk yang kaya akan serat alami, dia mengkombinasikan serat natural dari psyllium husk, inulin, ekstrak green coffee, dan juga ekstrak teh hijau yang sangat baik untuk membantu mengeluarkan racun, kotoran, dan lemak yang menumpuk di dalam tubuh. Nah, Anda bayangkan, ya, selama ini kalau teman-teman makan atau minum apapun itu ya setiap hari kita setiap hari ke tubuh kita masuk sesuatu yang banyak nggak sesuatu yang tidak baik masuk ke tubuh kita? Ya, banyak. Anda tiap hari, kalau apalagi orang Indonesia ya pastilah hampir pasti nyentuh yang namanya gorengan, santan, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya apakah itu baik untuk tubuh kalau dibiarkan terus-menerus? Ya, itu akan menjadi penumpukan racun dan penumpukan lemak di dalam tubuh. Ya, kalau Anda kalau saya bisa kasih sedikit analogi, Anda tahu selang ya, selang air. Selang itu kan dia cuma ngalirin air loh, air biasa, ya. Tapi lama-lama kalau nggak dibersihin, ada lumutnya nggak di dalamnya? Ada lumutnya. Bayangkan kalau tubuh kita yang masuk emang cuma air biasa, kan enggak, macam-macam yang masuk, ada gorengan, ada minuman-minuman yang rasanya aneh-aneh, ya kurang lebih begitu. Jadi yang masuk ke tubuh kita tuh racunnya banyak banget ya Fari. Bayangkan kalau nggak pernah dibersihin. Teman-teman kalau sama kendaraannya, sama mungkin barang-barang berharga itu rajin dibersihin nggak? Motor, mobil, rajin dibersihin. Tubuh kita pernah nggak dibersihin? Nah, pertanyaannya itu. Nah, salah satu cara ngebersihinnya pakai Seraplus. Seraplus ini ada 2 varian, 2 rasa, tepatnya rasa leci dan rasa berry. Oke. Ini sedikit cara kerja dari Seraplus, mungkin teman-teman banyak yang sudah melihat. Jadi kalau teman-teman bisa menggunakan ini untuk bahan untuk mempromosikan juga, untuk bahan jualan, karena demo itu salah satu senjata paling powerful untuk jualan.
Ini contohnya ya. Bapak Ibu semua, kali ini Arin, caranya Arin sudah ini saya langsung aja ya. 2 gelas air yang akan Arin berikan minyak. Yang satu minyak aja cukup. Kemudian yang satu lagi minyak nih. Kalau minyak dan tepung kan biasanya kita dari gorengan. Kalau minyak itu biasanya misalnya kita bikin tumisan atau goreng-gorengan yang lain. Kemudian kita akan kasih si Sera Plus, 2 varian rasanya. Yang ini yang leci, kita berikan di sini ya bagaimana si Sera Plus mengikat minyak. Jadi ini demo atau percobaan bagaimana Sera Plus bisa mengikat zat-zat lemak dan racun yang masuk ke tubuh kita. Ya. Dan ini konten ini sangat powerful loh teman-teman kalau teman-teman jualan di paket traffic gratisan ataupun paket traffic berbayar. Ini sangat-sangat powerful karena pada dasarnya orang visual. Ini tuh cepet banget. Ya. Wow, benar-benar cepat. Ya. Dan itu yang kurang lebih menggambarkan bagaimana. Oke, ya jadi itu sedikit demonya. Jadi teman-teman bisa pakai video ini untuk digunakan. Ini videonya ada di bank konten, jadi teman-teman langsung dipromosin aja, bisa lewat traffic gratisan ataupun traffic berbayar, itu bisa digunakan. Jadi bisa dibilang ini sedikit demo karena biasa yang kita makan sehari-hari kan nggak jauh-jauh dari tepung ya, tepung dan minyak. Nah ketika dimasukkan Sera Plus ya kurang lebih demonya seperti itu. Jadi zat-zat racun dan lemak itu di-cut sama si Sera Plus itu dan dibuang lewat buang air besar, kurang lebih seperti itu. Ya jadi ini cukup powerful, silahkan dipraktekkan ya. Kemudian ini ya ada beberapa sedikit testimoni ya. Sera bagus sekali kalau ingin menurunkan berat badan itu dikombinasikan dengan madu slimming ya. Salah satunya ada Pak Umar dan banyak sebenarnya, udah banyak banget sebenarnya membernya ya. Cuman saya pun tiap hari selalu ketemu testimoni dari Sera dan juga slimming. Ada yang BAB-nya jadi lebih lancar, ada yang berat badannya turun bisa sampai 10 bahkan 20 kg. Oke. Jadi testimoni juga bisa digunakan untuk jualan. Dan kabar baiknya, menariknya bulan ini teman-teman bisa mendapatkan Sera Plus dengan buy one get two. Jadi beli 1 dapatnya 2, beli 2 dikirimnya 4, beli 5 dikirim 10 dan seterusnya berlaku kelipatan. Ya, jadi ini luar biasa sekali. Dan ingat, ini sudah tanggal 28 ya, tinggal mungkin 3 hari lagi ya. 3 hari lagi bener ya. 29, 30, 31, 3 hari lagi buy one get two-nya berakhir. Anda bayangkan ini produk yang sangat laku, bisa dibilang ini laku banget, dan cukup mudah menjualnya. Karena kenapa gampang? Karena bisa didemoin, itu enaknya. Ya. Dan juga selain Sera Plus juga banyak produk-produk lain yang sedang buy one get two. Anda bisa langsung ke dashboard, klik shop and order, klik menu promo. Itu nanti teman-teman akan mendapatkan produk apa aja yang sedang promo bulan ini. Jadi pastikan dimanfaatkan, karena ini contoh kalau Anda belanja misalnya stok 10 paket aja. Ya. Anda belanja misalnya 15 paket lah, misalnya 10 juta belanja. Ini contoh aja, budgetnya berapa terserah sesuaikan dengan budget masing-masing. Ini kan contoh aja. Kalau emang ada ya saran saya langsung lakukan aja karena ini sangat menguntungkan ya. Dapat cashback-nya 20% plus juga selisih harga 15%. Jadi sekitar 3.500.000. Nah, itu dari pembelian 10 jutanya kan dapat bonus produk lagi seharga 10 juta lagi. Nah, bonus produk 10 jutanya kalau dijual lagi harga konsumen loh jualnya loh. 11.500.000. Jadi total keuntungannya belanja 10 juta, untungnya bisa 15 juta bahkan lebih, teman-teman ya. Menarik? Oh, pastinya menarik banget. Oke, jadi pastikan dimanfaatkan promo buy one get two-nya. Nah, kenapa promo-promo ini kita adakan? Salah satunya agar teman-teman Bapak Ibu semua bisa mendapatkan reward emas dari Abdi ya sampai akhir Agustus. Masih ada 1 bulan lebih lagi bisa teman-teman manfaatkan untuk mendapatkan reward emasnya, dan ini syaratnya cukup mudah, berlaku kelipatan. Ya, ini beberapa contoh member-member yang sudah mendapatkan reward emasnya, real, beneran kita kasih teman-teman. Dan emas seberat 10 gram, dan ini bisa berlaku kelipatan ya. Yang ini Mas Abdi Rahman, yang ini Mbak Oki ya. Beliau luar biasa, awalnya juga sama ya, dari nol juga belajarnya, tapi karena memang mereka mengikuti, belajar di dashboard, ikut event, utamanya memang ikut event, karena kalau teman-teman ikut event, teman-teman bisa mempercepat ya skill teman-teman akan lebih cepat lagi untuk bisanya, dan otomatis bisa lebih cepat dapat hasilnya juga ya. Jadi emasnya ini real kita bagikan, bahkan kemarin Mas Alvin dan tim kemarin menyerahkan reward emas 5 emas langsung. Anda bayangkan 10 gram itu sekarang 10 juta loh.
orang-orang di luar sana lagi apa namanya, lagi teriak-teriak emas makin mahal, makin susah didapat, kita malah bagi-bagi emas gratis. Ya jadi ini apa namanya, reward yang sangat luar biasa jika teman-teman manfaatkan ya. Oke, kemudian syaratnya apa? Mudah sekali. Ada 2 syarat. Ini syarat pertama, akumulasi omset produk 20 juta sampai dengan akhir Agustus, karena kan kita bikin promo reward ini dari April, jadi sampai 31 Agustus, kalau bisa punya omset 20 juta, dan juga dapat 30 reseller baru sampai dengan akhir Agustus, ya, itu juga bisa mendapatkan reward emasnya. Jadi syaratnya itu yang pertama ya. Kalau teman-teman ikut event itu teman-teman akan lebih mudah lagi mendapatkan rewardnya. Kemudian itu syarat pertama. Syarat keduanya adalah punya akumulasi omset produk 40 juta. Ya, dan ini banyak loh yang dalam sebulan bisa punya penjualan produk pribadi itu bahkan bisa di atas 40 juta. Nah, sekali teman-teman bulan ini misalnya sampai Agustus itu tercapai 40 juta penjualan produknya, otomatis ya dapat emasnya. Dan kalau 80 juta ya berarti 2 kali lipat. Emasnya dapat 2. Ya. Kebayang ya, jadi dapat 2 emas itu total 20 gram itu 20 juta tuh. Mas Aan dapat 6 emas, kemarin baru dibagikan 5. Total itu hampir 60 juta lebih Bapak Ibu, ya. Bayangkan tuh 60 juta, itu belum komisinya, belum resellernya yang bisa jadi aset, plus emas yang bisa diinvestasikan. Anda bayangin emas 5 gram, atau mungkin Mas Aan sekarang dapat misalnya 6 emas, bulan depan saya yakin bisa nambah. Ya. Anggaplah dapat 5 emas, ya 5 emas 50 juta kurang lebih nilainya. Itu kalau diinvestasikan, didiamkan 2-3 tahun, 5 tahun, nilainya cenderung akan naik. Ketimbang Bapak Ibu teman-teman punya uang 50 juta, 2-3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu nilainya akan semakin turun. Jadi itu apa? Hitungannya bisa investasi juga. Ya, hitungannya selain dapat komisi, dapat apa namanya? Reseller yang bisa jadi aset, bisa investasi juga. Ya, ibaratnya kurang apa coba ya? Udah dikasih semuanya, dikasih fasilitasnya, ada webinar mingguan, ada event, bahkan kalau ikut event nanti ada mentornya khusus gitu. Udah gitu dapat rewardnya lagi. Ya jadi ya bisa dibilang kan di luar sana nggak ada. Jadi ya udah manfaatkan aja, kan nggak ada di luar sana. Oke. Nah, cara untuk mempercepat dapat rewardnya ya hadir ke event-event Abdi. Khususnya kalau sekarang ini karena masih dalam situasi pandemi, jadi eventnya online semua. Tapi enaknya online, itu dimanapun bisa ikut, ya. Bahkan kalau dulu-dulu ya, di teman-teman yang dari daerah-daerah timur tuh belum pernah tuh kita ngadain event di daerah timur, ya kayak di misalnya di Papua atau di Maluku, itu tuh kita belum pernah ada event di sana. Tapi ketika ada training online atau kopdar online, itu banyak yang dari daerah-daerah yang belum kita jangkau, itu akhirnya bisa praktek juga. Jadi itulah enaknya online, dimanapun teman-teman bisa ikut. Jadi ya, ini kalau nanti situasinya udah normal lagi ya, semoga normal lagi, bisa segera. Nanti baru akan ada event offline lagi. Oke. Dan ternyata dengan adanya event online, ternyata tidak mengurangi. Pertama dari sisi data hasilnya itu sama sekali nggak berkurang, malah makin besar hasilnya ketika training atau kopdar ini dilaksanakan online. Omsetnya malah makin besar ya. Jadi karena memang di masa sekarang ini kita harus memaksa diri kita untuk bisa belajar online. Karena kita udah nggak, untuk di masa sekarang kita udah nggak punya alasan lagi untuk nggak bisa belajar lewat online. Karena ya teman-teman juga kan tahu ya, sekolah aja sekarang online, meeting semua online, bahkan apa tuh, wisuda aja online. Saya nggak kebayang wisuda online gimana gitu, tapi kejadian kan sekarang gitu. Lebih parahnya lagi kampus, ospek aja online loh. Saya sampai nggak kepikiran tuh ospek online gimana, dimarah-marahin gitu di Zoom gitu misalnya, ya kan. Tapi memang seperti itu faktanya. Jadi kita memang tidak bisa menghindari lagi, kita nggak bisa menolak lagi bahwa kita harus belajar lewat online. Udah nggak bisa lagi soalnya di kondisi seperti ini. Oke. Dan pastikan manfaatkan fasilitas webinar. Kita Abdi dan Ezenzo biasa mengadakan webinar seminggu sekali. Abdi biasanya tiap Jumat, Ezenzo biasanya tiap Senin. Dan ini bisa dimanfaatkan agar teman-teman bisa punya banyak reseller. Webinar ini bisa dibilang jalan pintas untuk teman-teman bisa dapat reseller. Kenapa saya bilang jalan pintas? Karena teman-teman tinggal iklanin aja, tinggal sebar link webinarnya. Nanti biarkan dia nonton, nanti kalau gabungnya ke teman-teman masing-masing. Asik nggak? Ya, asik banget pastinya. Jadi dimanfaatkan aja, kan ini enak banget nih cara kerjanya, jadi tinggal dimanfaatkan aja. Oke, terakhir udah masuk grup Facebook Abdi. Ya kalau belum, langsung masuk aja. Silakan klik link ini ya, bit.ly/FB Group Abdi.
teman-teman bisa masuk karena di grup Facebook tersebut kita akan banyak sekali sharing materi, dan juga mungkin ada kemungkinan juga akan ada hadiah-hadiah khusus untuk teman-teman yang ada di grup Facebook. Jadi yang belum masuk langsung masuk aja, karena kita akan sharing banyak materi, dan juga nggak cuma dari pusat yang sharing, tapi dari antar member juga, khususnya yang sudah sukses itu akan men-sharingkan pengalaman-pengalamannya. Jadi teman-teman bisa belajar dari member lain yang sudah lebih dulu atau yang sudah sukses. Jadi pastikan masuk ke Facebook grup Abdi. Oke, sekarang kita langsung ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silakan boleh bertanya. Oke, kita langsung ya buka sesi pertanyaan. Tanya jawab, boleh tanya soal materi yang tadi, soal Google Ads, soal Facebook Ads juga boleh, soal event, atau soal Ezenzo juga boleh ya. Kita buka sesi pertanyaan. Oke. Oke. Oke, udah mulai masuk ya pertanyaannya. Dashboard Google Ads. Oke, ada pertanyaan dari Pak Nur Ramdhani Iksan. Dashboard Google Ads-nya gimana biar bisa kita dapatkan? Oke, langsung aja ketik ads.google.com ya, tadi di sini nih ya, ads.google.com nih. Kalau ngeklik ini atau kalau ngetik ini di dashboard nih, di browser ini, teman-teman nanti akan langsung diarahkan ke Google-nya, ke dashboard Google Ads-nya ya. Ini sebenarnya bisa ditonton di webinar-webinar sebelumnya sih, karena udah saya bahas juga ya. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Oke, video beriklan di Google Ads. Nah, tenang aja, untuk video gini, karena untuk membuat video yang berurut dari awal dan dari dasar dan bisa membuat orang lain paham, itu prosesnya cukup panjang. Jadi nggak bisa langsung nggak bisa langsung hari ini diomongin besoknya jadi. Ya, tapi kemungkinan besar bulan depan, kemungkinan besar, doain aja nggak ada halangan, itu udah ada ya. Doain aja. Video Google Ads akan segera tayang di dashboard. Jadi video-video training center di dashboard nanti akan kita ubah sistemnya ya. Akan kita ubah, jadi nanti teman-teman bisa belajar Facebook Ads, bisa belajar Google Ads, bisa belajar traffic gratisan juga. Ya, nanti makin banyak videonya, jadi teman-teman bisa nonton dari training center, tapi tetap tidak menghilangkan webinar yang diadakan tiap minggu. Itulah enaknya di Abdi, karena webinar itu bisa dibilang update ilmunya nanti di-sharingkan di webinar. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian omset 40 juta terhitung sejak bulan apa? Sebenarnya dari pertama kali gabung. Pertama kali gabungnya sejak April khususnya ya. Kalau yang udah gabung dari Mei, dari Juni ya bisa ya kehitung tuh. Kalau yang udah gabung dari Mei, dari Juni atau dari April ya. Baru gabung hari ini kehitung dari hari ini gitu ya. Oke. Oke, wah mantap, rame banget ya. Oh ya, sebelumnya kalau pertanyaannya nggak kejawab semua, sekali lagi mohon maaf nih, karena memang terbatas waktunya, jadi mungkin beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab. Nanti kalau ada pertanyaan yang nggak kejawab di sini, chat admin support, biar lebih cepat dijawab ya. Chat ke admin support aja, karena kita sudah menyediakan satu fasilitas juga, yaitu admin support yang teman-teman bisa tanya. Oke. Kemudian untuk ikut FB Ads Ezenzo untuk Google Ads harus punya web hosting dulu. Ya, kalau untuk ikut FB Ads Ezenzo itu nanti diarahkan kok. Nanti diarahkan sebelum training tuh harus mempersiapkan apa aja, itu nanti diarahkan ya. Biar gampang, biar ngerti, ikut dulu ya. Tapi kalau belum ikut training FB Ads Abdi, belum ikut Kopdar, ya ikut Kopdar dulu dan ikut training FB Ads Abdi dulu, baru ikut training FB Ads Ezenzo. Karena kalau udah ikut training FB Ads Ezenzo, iklan di Google Ads-nya lebih gampang. Kenapa? Karena sudah punya platform atau landing page khusus. Nah, itu enaknya tuh. Jadi iklan di Google Ads-nya juga bisa lebih gampang kalau udah ikut training FB Ads Ezenzo. Oke. Kalau dana iklan, pertanyaan lagi nih, kalau dana iklan habis, apakah otomatis mati atau ada tagihan susulan? Ya, jadi kalau kalau dananya habis ya mati langsung otomatis. Nggak mati, maksudnya iklannya langsung nggak jalan gitu kurang lebih. Nanti kalau saldonya diisi lagi, kalau pakai transfer ya, atau kalau pakai kartu kredit, ya limitnya, selama limitnya masih ada,
Kalau pakai kartu debit selama saldonya masih ada, ya jalan terus. Misalnya saldonya habis, nggak jalan lagi, isi aja saldonya. Saldo kartu debitnya ya, kartu kredit limitnya. Oke. Pembayaran iklan di Google bisa menggunakan kartu kredit, kartu debit, ya. Debit yang ada visanya ya, kartu kredit juga yang ada logo Visa. Kalau pakai bank transfer juga bisa, ya, tapi prosesnya nggak langsung masuk nih. Jadi kalau teman-teman transfer sekarang, nggak langsung masuk, biasanya 4-7 hari kerja. Jadi ya emang harus nunggu kalau transfer ya, enaknya sih pakai debit aja, kartu debit. Yang ada logo Visanya bisa kok, atau Genius juga bisa. Oke. Oke. Kalau ingin menonton webinar yang sudah-sudah, teman-teman bisa cek lagi, karena kita selalu men-sharingkan link webinar sebelumnya, ya, link webinar sebelumnya. Biasanya tiap weekend kita share, jadi pantengin terus channel Telegram Abdi ya, biar teman-teman nanti begitu ada webinar sebelumnya, oke, langsung diklik, ya, bisa langsung ditonton, bisa diulang-ulang. Oke. Oke. Oke, mungkin 2 pertanyaan lagi ya. Di Google Ads bisa setting waktu tayangnya, bisa ya, mau di setting jam berapa sampai jam berapa tuh bisa ya. Oke. Nah, ini menarik nih pertanyaannya dari Pak Khairul Albar. Ada alamat mentor grup di tiap kota untuk mempermudah anggota yang baru gabung? Oke. Kalau memang gini, kalau memang mau di mentoring, mau dapat mentor ibaratnya, langkah pertama, masuk grup Facebook coba. Nanti bisa sharing-sharing siapa yang dari kota mana, nanti bisa saling save nomor atau nanti janjian atau apalah, itu bisa ya. Itu pertama. Yang kedua, ikut event. Nah, itu udah paling bener sebenarnya, ikut event, karena kalau ikut kopdar misalnya atau ikut training FBH itu nanti dapat mentor ya. Nanti teman-teman akan, kalau ikut training khususnya ya, dapat mentor tambahan ya. Jadi di luar admin support dapat mentor tambahan yang bisa konsultasi. Itu dia. Kalau ikut training FBH, makanya pastikan ikut training Bapak Ibu teman-teman. Dan kalau ingin memutuskan ikut sekarang, jangan nanti-nanti gitu. Karena kalau nanti-nanti keburu penuh. Biasanya gitu soalnya ya, belum trainingnya nih masih hari Sabtu, Minggu, atau kopdarnya masih hari Sabtu, Minggu, tapi penuhnya tuh udah dari hari Rabu, dari hari Kamis udah penuh gitu. Jadi daftarnya dari sekarang aja, biar kebagian tempatnya gitu. Karena sayang kalau nunda-nunda, harusnya bisa dapat hasil lebih cepat, malah jadi lebih lama karena nunda-nunda. Oke. Satu lagi, cara menurunkan biaya akuisisi CPR FB Ads selain menurunkan harga barang di landing page. Cara menurunkan biaya akuisisi ya, satu-satunya cara cuma split testing. Apa itu split testing? Split testing itu kita buat beberapa jenis iklan ya. Mungkin targetingnya yang dibedakan masing-masing atau kontennya yang dibedakan masing-masing. Itulah cara menurunkan biaya per akuisisi. Itu biaya per satu orang yang beli ya, di testing. Cuman satu-satunya cara, satu-satunya jawaban cuman di testing. Anda boleh tanya ke master FB Ads, master Google Ads, gimana caranya? Pasti jawabannya itu. Jawabannya cuma satu, ya dites aja. Sediain banyak konten, sediain banyak targeting. Ya enaknya di Abdi, di Zenzo kan udah disupport kontennya, jadi tinggal di testing aja ya. Nanti kalau sudah, nanti akan dapat hasilnya. Yang paling murah nanti pasti ada. Kalau kita testingnya benar, nanti akan ketemu iklan-iklan yang hasilnya murah, hasilnya bagus. Oke. Oke teman-teman, karena sudah jam 9 lewat, sudah 1 jam lebih kita bersama-sama di webinar malam hari ini. Luar biasa, cukup seru webinarnya karena kita praktek tadi ya, kita praktek ulang, praktek lagi dari awal. Dan antusias teman-teman juga patut diapresiasi, luar biasa antusiasnya, walaupun dari berbagai kota, walaupun online webinar, tapi kerasa semangatnya semuanya ya, luar biasa. Oke. Untuk webinar malam hari ini, saya tutup dulu. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi aktifnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Semoga ilmunya bermanfaat, bisa dipraktekkan, dan bisa segera dapat hasilnya. Semua yang nonton webinar ini bisa dapat reward-nya semuanya. Amin. Amin, amin. Ya, kita berdoa dulu. Oke, berdoa dipersilakan. Amin. Berdoa selesai. Oke, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di sesi webinar berikutnya. Sampai jumpa di event-event Abdi berikutnya. Dan terakhir, jangan lupa praktek yang konsisten,
ya, lakukan yang konsisten, lakukan yang benar, karena satu-satunya cara untuk teman-teman mendapatkan hasilnya yaitu dengan mempraktekkan secara konsisten. Oke, itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi di webinar berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di webinar berikutnya. Oke, dadah semuanya.